guys, we are super glad to have you with us today in Fusion Online Service. Buat kalian yang baru pertama kali ikut ibadah kami, we want to welcome you. Sedangkan bagi kalian semua yang sudah setia mengikuti ibadah Fusion sampai hari ini, I just wanna say that we love you guys and you are amazing. Ibadah online kali ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Oleh karena itu, silakan kalian menyiapkan roti dan anggur perjamuan kudus, baik yang telah kalian peroleh dari gereja maupun yang telah Anda siapkan sendiri. Gereja kita tidak melakukan monetisasi atas ibadah online ini. Namun, ketika jumlah viewers ibadah online ini mencapai angka tertentu, maka pihak YouTube secara otomatis akan menyisipkan iklan. Keberadaan iklan tersebut berada di luar kendali gereja kita dan tidak membawa kontribusi keuangan bagi kita. Untuk mengurangi ketidaknyamanan dari iklan-iklan tersebut, ikutilah ibadah kita ini melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan Online Church atau melalui onlinechurch.fajarpengharapan.net. Sekali lagi, untuk mengurangi ketidaknyamanan dari iklan-iklan tersebut, ikutilah ibadah kita ini melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan Online Church yang dapat saudara unduh melalui Play Store dan App Store, atau melalui onlinechurch.fajarpengharapan.net. Ikutilah ibadah kenaikan Tuhan Yesus dengan tema Jangan Gelisah yang akan menyegarkan kerohanian kalian. Ibadah tersebut dapat kalian ikuti secara online pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 mulai pukul 6 pagi. Ketenangan dan kedamaian sejati dapat kalian alami di dalam hadirat Tuhan. Oleh karena itu, alamilah hadirat Tuhan di dalam ibadah doa pagi yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5.30 secara live streaming melalui YouTube channel Doa Fajar Pengharapan. Ibadah doa pagi pada tanggal 15 Mei 2021 akan disertai dengan perjamuan kudus. Informasi lebih lanjut tentang bagaimana memperoleh roti dan anggur dapat kalian lihat di website dan aplikasi gereja kita, atau kalian dapat menghubungi nomor 0811 896 876 melalui WA. Okay, it's time for us to praise and worship Him. Arahkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang membahas tema Hearing God's Voice di sepanjang bulan Mei ini. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh, sehingga ibadah ini berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Mari jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini, mari kita puji dan sembah Dia. Come on! Sebuah suku dan bangsa, nyanyikanlah pujian bagi Dia, Raja segala raja.
Pujian kami naikkan, mulialah nama-Mu. Surga bumi kan nyanyikan, Kau mulia, Kau mulia. Pujian kami naikkan, mulialah nama-Mu. Kau Tuhan, Kau dimuliakan, Kau terang dan harapan bagi dunia. Nyanyikan sama-sama. Kau Tuhan, Kau dimuliakan, Kau terang dan harapan bagi dunia. Kau Tuhan, Kau dimuliakan, Kau terang dan harapan bagi dunia. Kau Tuhan. Beri sorak kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami datang rendahkan hati. Kami mau Tuhan Yesus untuk kembali hanya kepada Engkau. Bawa kami Tuhan, bawa kami lebih lagi. Makanan anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di
kita sembah Dia.
bagaimana keadaan hidup kita tidak terlepas dari keputusan-keputusan yang kita buat. Dan keputusan yang terbaik adalah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab pada dasarnya kehidupan ini merupakan suatu rangkaian keputusan. Sadar atau tidak sadar dan suka ataupun tidak suka, setiap hari kita harus membuat berbagai keputusan. Keputusan-keputusan yang mempengaruhi keadaan kita di masa kini maupun di masa yang akan datang. Berbagai keputusan seperti misalnya tentang dengan siapa kita bergaul karib. Di mana kita akan menginvestasikan waktu, tenaga maupun pikiran kita. Kata-kata yang akan kita ucapkan. Dan masih banyak lagi hal sehari-hari lainnya yang akan menentukan kehidupan kita. Tentang semua itu kita menyadari bahwa keputusan-keputusan yang kita ambil tidaklah selalu tepat. Bukankah tak jarang orang merasa menyesal karena telah mengucapkan kata-kata yang sepatutnya tidak perlu dan tidak boleh ia ucapkan. Atau karena ia telah membeli barang yang sebenarnya jangan ia beli. Atau karena ia telah menjalin relasi dengan orang yang seharusnya ia tidak boleh bergaul dengan karib. Berarti pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat membuat keputusan yang tepat. Yang tidak akan kita sesali dan justru kita syukuri. Bukan keputusan yang membuat kita berkata, saya menyesal karena telah memutuskan seperti itu. Tetapi kita dapat berkata, saya bersyukur karena saya telah membuat keputusan seperti tadi. Di dalam hal ini perlu kita sadari bahwa keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan adalah yang terbaik. Mengapa? Sebab kehendak Tuhan adalah selalu yang terbaik. Dan pilihan yang ia buat selalu yang tertepat. Hal ini tidak terlepas dari keberadaannya sebagai pribadi yang maha tahu. Karena Tuhan bersifat maha tahu, maka ia mengetahui pilihan mana yang terbaik, termasuk pilihan bagi diri kita masing-masing di setiap kondisi yang kita hadapi. Oleh karena itu, apabila keputusan-keputusan yang kita ambil adalah sesuai dengan kehendak Tuhan, maka keputusan tersebut akanlah merupakan keputusan yang terbaik. Kesadaran ini membawa kita kepada pertanyaan yang berikutnya, yaitu apakah Tuhan masih berbicara hari ini? Apakah ia masih mampu dan mau mengutarakan tuntunannya bagi kehidupanku sehari-hari? Aku tahu bahwa dia masih berbicara untuk hal-hal yang umum. Seperti misalnya jangan mencuri, jangan berbohong, kasihlah semua orang atau berlakulah bijak terhadap pasangan hidupmu. Namun yang aku perlukan bukan hanya tuntunan yang bersifat umum seperti itu. Melainkan juga dalam hal-hal yang praktis. Seperti apakah orang ini adalah calon pasangan hidup yang tepat untuk diriku? Atau apakah yang harus kulakukan dalam kesulitan yang sedang kuhadapi saat ini? Nah, di sini kita diperhadapkan pada pertanyaan. Apakah Tuhan masih berbicara hari ini? Does God still speak today? Memang di kitab perjanjian lama maupun perjanjian baru, kita mendapati catatan bahwa Tuhan berbicara kepada individu-individu tertentu untuk menuntun yang bersangkutan dalam membuat keputusan. Dalam perjanjian lama, Tuhan berbicara kepada Musa dan memberitahu apa yang harus dilakukan oleh Musa ketika bangsa Israel menghadapi kesukaran. Tuhan berbicara kepada Daud tentang apakah ia harus maju untuk berperang atau tidak. Tuhan berbicara kepada Daniel dan memberitahu Daniel tentang apa yang harus ia katakan dalam menjawab pertanyaan dari Raja Nebukadnezar. Di dalam kitab perjanjian baru, Tuhan berbicara kepada Paulus tentang keputusan apakah yang harus ia ambil ketika Paulus diperhadapkan kepada beberapa kemungkinan yang harus ia pilih. Namun itu di masa lalu. Bagaimana dengan di masa sekarang? Apakah Tuhan masih berbicara? Kalau kita melihat apa yang ditulis dalam Alkitab tentang Tuhan, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ia masih berbicara sampai hari ini. Ia bukan hanya berbicara tentang prinsip-prinsip yang umum, seperti bekerjalah dengan bertanggung jawab, jangan sia-siakan kepercayaan yang ia berikan kepada kita, atau jadilah saksinya dimanapun kita berada, tetapi juga dalam hal-hal yang spesifik dalam kehidupan kita.
Mengapa demikian? Apabila kita membaca Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 4, kita melihat alasan-alasan mengapa ia tetap berbicara kepada kita sampai pada hari ini. Untuk melihat alasan-alasan tersebut, mari kita membaca ayat-ayat itu. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 4. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dengan memperhatikan apa yang diutarakan oleh Daud di dalam mazmurnya yang sangat terkenal ini, kita dapat mengambil kesimpulan. Ada 3 alasan mengapa Tuhan masih tetap berbicara sampai hari ini. Ketiga alasan tersebut adalah yang pertama, yaitu karena Tuhan mengasihi umatnya. Kasih yang ia utarakan melalui Daud di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 dengan menggambarkan dirinya sebagai gembala dari umatnya. Gembala yang mengasihi kawanan dombanya. Sehingga sebagaimana yang dikatakan oleh Daud, domba tersebut tidak akan kekurangan. Bukankah seorang gembala yang mengasihi kawanan dombanya akan bertanggung jawab atas kehidupan mereka? Sehingga bila domba tersebut dapat berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Maka berarti ia berkata, Tuhan adalah gembala yang mengasihi diriku, sehingga aku tidak kekurangan apapun juga. Keberadaan Tuhan sebagai seorang gembala yang mengasihi umatnya ini bukan hanya berlaku bagi diri Daud dan juga bukan hanya pada masa perjanjian lama saja. Bahkan juga bukan hanya sampai di masa perjanjian baru, namun sampai kepada hari ini. Hal tersebut dapat kita lihat dari pernyataan Yesus tentang keberadaannya sebagai seorang gembala yang baik. Yaitu sebagaimana yang dicatat di dalam Yohanes pasal 10 ayat 11. Di situ ia berkata seperti demikian. Yohanes pasal 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Mengapa gembala yang baik itu bersedia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya? Karena ia mengasihi mereka. Itulah yang Yesus lakukan terhadap kita, para pengikutnya, yang ia sebut sebagai kawanan dombanya. Ia mengasihi kita dan rela menyerahkan nyawanya bagi kita. Kasihnya bersifat kekal dan tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Dalam kasihnya itu, ia bersedia menuntun kita seperti yang ia utarakan dalam Yohanes pasal 10 ayat 4. Di ayat tersebut Yesus berkata, sebagai gembala yang baik, yaitu gembala yang mengasihi kawanan dombanya, ia berjalan di depan kawanan domba-domba itu. Dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Dari ayat-ayat tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa karena Tuhan adalah gembala yang baik, yaitu gembala yang mengasihi umatnya dengan kasih yang kekal, maka kita dapat berharap untuk mendengar suaranya, yaitu tuntunannya sampai pada hari ini. Kasih yang ia tunjukkan dengan bersedia untuk berbicara dan menuntun umatnya itu akan memampukan kita untuk tidak berputus asa ketika kita seakan-akan sedang menghadapi jalan yang buntu. Ia pasti bersedia menunjukkan jalan keluar bagi kita. Berulang-ulang saya mengalami hal seperti itu. Termasuk ketika sedang mencari tempat yang dapat digunakan untuk melaksanakan ibadah bagi gereja kita di Kota Malang, Jawa Timur, sekian tahun yang lampau. Hari itu bersama dengan seorang teman, saya pergi ke Kota Malang untuk mencari hotel yang auditoriumnya dapat disewa sebagai tempat bagi gereja kita melaksanakan ibadah di setiap hari Minggu. 3 hotel kami kunjungi. 2 hotel tidak memiliki auditorium yang cukup besar yang dapat digunakan sebagai tempat ibadah. 1 hotel lagi memiliki auditorium seperti itu. Namun pihak manajemen hotel tidak bersedia menyewakannya
bila itu digunakan sebagai tempat ibadah di setiap hari Minggu. Di masa itu, Kota Malang belum memiliki banyak hotel yang besar, sehingga hanya 3 hotel itulah yang kita kunjungi. Dan karena ketiga-tiganya tidak dapat digunakan sebagai tempat ibadah, maka berarti kami menghadapi jalan buntu. Oleh sebab itu, teman saya tadi mengajak saya untuk pulang ke Surabaya. Namun di dalam hati, saya meyakini bahwa Tuhan memiliki rencana agar kita memulai ibadah di Kota Malang. Itu sebabnya saya berdoa dalam hati, Tuhan, tunjukkan kepada kami tempat yang dapat kami pakai untuk menyelenggarakan ibadah setiap hari Minggu di kota ini. Mendadak terbersit dalam benak saya nama seseorang. Sesungguhnya orang tersebut hanya saya kenal secara sepintas. Saya hanya pernah bertemu dengan Pak Hirman, nama orang tadi, 2-3 kali saja. Ia adalah seorang manajer sebuah bank pasar atau BPR di Kota Malang. Jadi saya berkata kepada teman saya, sebaiknya kita pergi menemui Pak Hirman. Siapa tahu dia dapat memberi saran kepada kita. Singkat cerita, tanpa membuat janji terlebih dulu, saya langsung pergi ke bank tempat Pak Hirman bekerja dan menjumpai yang bersangkutan. Kepada Pak Hirman, saya menceritakan tujuan kami ke Kota Malang dan bahwa kami mengalami kesulitan untuk mendapatkan tempat yang bisa digunakan sebagai tempat ibadah. Mendengar cerita saya, Pak Hirman berkata, ada sebuah gedung yang oleh pemiliknya akan diserahkan untuk digunakan sebagai tempat ibadah secara cuma-cuma oleh beberapa gereja secara bersama-sama. Sebaiknya Pak Bambang menghubungi Pak Gani, karena Ibu Gani yang diminta oleh pemilik gedung tersebut untuk menawarkan kepada gereja-gereja yang memerlukannya. Pemilik gedung itu tinggal di kota Semarang. Sama seperti dengan Pak Hirman. Sebetulnya saya juga mengenal Pak Gani hanya secara sepintas saja. Saya tahu bahwa yang bersangkutan adalah seorang aktivis kegiatan Kristen di Kota Malang. Berdasarkan permintaan saya, Pak Hirman menghubungi Pak Gani melalui telepon. Dan saya diminta untuk menemui dirinya di rumahnya siang itu juga. Ketika bertemu dengan Pak Gani, ia berkata, untung Pak Bambang datang hari ini. Karena hanya tinggal 1 slot jam ibadah yang dapat digunakan di gedung tersebut. Yaitu pukul 8 sampai 10 pagi. Jam-jam yang lain, baik sebelum maupun sesudahnya, sudah diambil oleh gereja lain. Dan ia menyebutkan nama 4 gereja lain yang sudah mendaftar untuk menggunakan gedung tersebut sebagai tempat ibadah. Tuhan menuntun saya dengan sangat indah, tepat pada waktunya, dan di luar yang pernah saya pikirkan sebelumnya. Bukan saja dengan demikian gereja kita mendapat tempat ibadah secara cuma-cuma, juga gedung itu merupakan tempat ibadah yang tetap bagi gereja-gereja yang menggunakannya. Sampai hari ini, lebih dari 30 tahun kemudian, gereja kita di Kota Malang masih menggunakan tempat itu. Ya, Tuhan tetap berbicara untuk menuntun kita sampai pada hari ini. Karena Ia mengasihi kita dan mengerti apa yang kita perlukan. Sehingga seperti yang dikatakan oleh Daud tadi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau saudara percaya akan hal ini, tulislah pernyataan iman tersebut pada kolom komen di YouTube channel yang sedang saudara ikuti ini. Atau saudara dapat menulis kalimat lain yang mengungkapkan keyakinan Anda bahwa Tuhan mengasihi umatnya. Dengan cara itu, saudara meneguhkan imanmu sendiri. Lebih lanjut, alasan mengapa Tuhan tetap berbicara sampai hari ini adalah yang kedua. Karena Tuhan tahu umatnya memerlukan tuntunannya. Saya ulang, karena Tuhan tahu umatnya memerlukan tuntunannya. Di dalam kemahatauannya, bukan saja Tuhan mengetahui pilihan-pilihan mana yang terbaik bagi umatnya, Ia juga mengetahui bahwa kita sangat memerlukan tuntunannya. Hal tersebut diutarakannya melalui Daud di dalam Mazmur pasal 23 ayat 3 yang telah kita baca tadi. Di situ Daud berkata sebagai berikut. Mazmur pasal 23 ayat 3. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Berbeda dengan diri kita. Di dalam Alkitab nama
menunjukkan sifat dari sang penyandangnya. Kalau kita, orang yang bernama sabar, belum tentu sifatnya adalah sabar. Orang yang bernama Tambun, belum tentu yang bersangkutan berbadan gemuk. Tetapi tidak demikian halnya dengan nama dalam Alkitab, khususnya nama Tuhan. Sebagai contoh, antara lain namanya adalah yang setia. Karena dia adalah pribadi yang setia. Singkat kata, nama Tuhan menunjukkan sifat-sifatnya. Sehingga apabila Daud berkata, bahwa Tuhan menuntun dirinya di jalan yang benar oleh karena namanya, maka dengan demikian Daud berkata, bahwa Tuhan menuntun umatnya di jalan yang benar karena sifat-sifatnya menjamin hal tersebut. Sifat yang mana? Sifat Tuhan sebagai pribadi yang benar dan maha tahu. Karena Tuhan adalah pribadi yang benar, sehingga ia tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pernah menyesatkan orang yang dituntunnya. Karena Tuhan adalah pribadi yang maha tahu, sehingga ia tahu jalan mana yang benar dan ia juga mengetahui bahwa kita memerlukan tuntunannya tersebut. Tentu bukan hanya Daud maupun para tokoh dalam Alkitab, tetapi semua kita yang hidup di masa kini juga memerlukan tuntunan Tuhan. Hal itu pernah diungkapkan seseorang kepada saya dengan berkata, Pak Bambang, dengan menjadi orang Kristen, sebenarnya hidup saya malah jadi berabe. Mendengar pernyataan tersebut, saya bertanya, maksudnya bagaimana? Orang itu pun menjelaskan, dulu sebelum saya menjadi orang Kristen, kalau harus membuat keputusan, saya cukup bertanya kepada orang pintar untuk meminta nasihat. Yang ia maksud dengan orang pintar di sini bukan orang yang pandai di dalam pelajaran di sekolah, namun tukang ramal alias dukun. Memang yang bersangkutan berlatar belakang bukan Kristen dan belum terlalu lama menjadi seorang pengikut Kristus. Kemudian orang tersebut berkata lebih lanjut, sekarang sesudah menjadi orang Kristen, saya dilarang untuk pergi ke tukang ramal dan orang pintar. Sehingga saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan ketika harus membuat keputusan yang di luar kemampuan saya untuk melakukannya. Pernyataan orang ini menunjukkan pengakuan dirinya. Sebagai manusia, ia memiliki keterbatasan. Dan ia memerlukan tuntunan ilahi atau divine guidance. Dalam hemat saya, bukan orang ini saja yang memiliki kebutuhan tersebut. Namun semua orang. Kita memerlukan tuntunan Tuhan. Dan bukan tuntunan tukang ramal. Bukan itu saja. Tuhan bersedia menuntun kita. Oleh karena itu Francis Schaeffer, filsuf Kristen yang sangat terkenal dari Amerika, yang hidup di Swiss, menulis buku dengan judul He is there and he is not silent. Dia ada di sana dan dia tidak berdiam diri. Yang dimaksud oleh Francis Schaeffer dengan dia dalam buku tersebut adalah Tuhan. Francis Schaeffer menulis dengan judul seperti itu karena ia melayani anak-anak muda dari berbagai penjuru dunia yang berkelana di Eropa untuk mencari kebenaran. Kepada anak-anak muda itu ia berkata bahwa Tuhan benar-benar ada dan bersedia untuk berbicara kepada manusia. Melalui pelayanan di padepokan yang ia dirikan di Swiss dan yang diberinya nama Labri, Francis Schaeffer telah membawa banyak anak muda yang sedang mencari kebenaran untuk menjadi pengikut Kristus. Ya, Tuhan tetap berbicara sampai pada hari ini. Karena ia mengetahui bahwa semua kita memerlukan tuntunannya. Baik tuntunan untuk mengenal siapa Yesus yang sebenarnya, maupun mengenal pilihan serta keputusan-keputusan yang tepat yang harus kita ambil. Karena sesungguhnya ia adalah pribadi yang maha besar dan yang tidak merasa segan untuk terlibat dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita dapat mengharapkan tuntunannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang yang ketiga, mengapa ia tetap berbicara sampai hari ini? Yaitu karena Tuhan tahu umatnya memerlukan peneguhannya. Saya ulang, yaitu karena Tuhan tahu umatnya memerlukan peneguhannya. Di dalam berkata-kata kepada kita, umatnya, Tuhan bukan hanya menunjukkan jalan,
tetapi juga memberi dorongan dan peneguhan atau encouragement. Sebagai seorang gembala yang baik, Tuhan sangat memahami bahwa kita memerlukan encouragement atau peneguhan untuk melangkah sesuai dengan tuntunannya. Hal ini diutarakan Daud di dalam Mazmur pasal 23 ayat 4 sebagai berikut. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ayat ini menunjukkan bahwa di dalam menuntun umatnya, Tuhan tidak selalu membawa kita di jalan yang nyaman, tanah yang datar dan tanpa hambatan. Sebab ada kalanya Ia membawa kita melalui lembah yang kelam. Namun demikian yang pasti, Ia selalu menuntun kita di jalan yang benar. Ingat, jalan yang nyaman belum tentu benar. Sedangkan jalan yang benar belum tentu akan terasa nyaman. Dan kalaupun jalan itu terasa tidak nyaman, namun sejauh Tuhan yang menuntun kita, maka Dia pasti akan menyertai kita, melindungi kita, serta menghibur kita. Menghibur yang juga dapat dipahami sebagai memberi dorongan dan peneguhan. Bukankah itu yang dilakukan oleh seorang pelatih atau coach terhadap para atlet yang berada dalam bimbingannya? Yang bersangkutan akan memberikan encouragement pada mereka dengan berkata, ayo terus, jangan menyerah, terus, kalian pasti mampu untuk mengerjakannya. Demikianlah Tuhan dalam menuntun kita. Ia tidak sekadar menunjukkan jalan yang harus kita tempuh, tetapi juga meneguhkan hati kita agar kita berani melangkah untuk menaati tuntunannya tersebut. Terlebih lagi kalau jalan yang Ia tunjukkan merupakan lembah yang kelam. Ia mengetahui bahwa di saat seperti itu bisa jadi kita akan merasa ragu untuk melangkah. Oleh karena itu Ia akan berkata, jangan takut, ayo melangkah. Aku menyertai engkau dan tidak akan pernah meninggalkan dirimu. Tidaklah mengherankan apabila Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Artinya Tuhan mengetahui apa yang kita perlukan dalam hidup kita. Ia tahu bahwa kita adalah manusia yang pengetahuannya terbatas. Bagaikan domba yang tidak memahami jalan mana yang benar yang harus ditempuh. Dan oleh karena itu Ia bersedia menuntun kita. Ia tahu bahwa hati kita acap kali dipenuhi dengan keraguan. Bagaikan domba yang merasa takut untuk berjalan di lembah yang kelam. Karena itu Ia senantiasa menyertai kita dan berbicara untuk menghibur serta meneguhkan hati kita. Tuhan tetap berbicara sampai kepada hari ini. Di dalam minggu-minggu yang datang, di sepanjang bulan ini, kita akan mempelajari bagaimana cara Allah dalam berbicara untuk menuntun kita. Bagaimana kita dapat mengenali tuntunannya, serta bagaimana kita dapat membedakan suara Tuhan dengan suara-suara yang bukan dari Tuhan. Serta bagaimana kita dapat mempertajam kepekaan kita terhadap suaranya. Semua itu perlu kita pelajari. Sebab seperti yang telah saya utarakan di awal tadi. Bagaimana keadaan hidup kita tidak terlepas dari keputusan-keputusan yang kita buat. Dan keputusan yang terbaik adalah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berita baik. Ia bersedia mengungkapkan kehendaknya. Termasuk dengan mengatur keadaan demi meneguhkan hati kita untuk melangkah sesuai dengan rencananya. Perlu dicatat bahwa cara Tuhan berbicara untuk menuntun kita tidak selalu dengan cara yang spektakuler. Seperti misalnya melalui penglihatan atau api yang menyala atau suara yang mengguntur terdengar di langit. Tidak selalu demikian. Namun Ia dapat menuntun kita melalui peristiwa-peristiwa yang sederhana atau melalui orang-orang yang kita jumpai di sekitar kita. Itulah yang saya alami ketika memutuskan untuk meninggalkan karir saya di dunia industri dan melayani Tuhan dengan sepenuh waktu melalui gerejanya.
Saat itu saya masih bekerja sebagai seorang asisten direktur produksi di sebuah perusahaan industri alat-alat listrik di Surabaya. Di saat yang sama saya melayani di gereja kita di Surabaya yang waktu itu baru berdiri 2 tahun saja. Hari Sabtu siang itu saya menemani Bob Weiner, seorang hamba Tuhan dari Amerika dan pendiri dari gereja Maranatha, sebuah sinode gereja di Amerika yang memfokuskan diri untuk melayani para mahasiswa. Kami sedang makan siang bersama di Hotel Hyatt di tengah kota Surabaya. Bob berkata kepada saya, "Pak Bang, sudah waktunya bagi kamu untuk meninggalkan pekerjaanmu dan melayani Tuhan dengan sepenuh waktu. Lebih baik tenagamu engkau berikan untuk melayani Tuhan daripada engkau mengejar karier dengan bekerja di perusahaan." Sementara kami mendiskusikan apa yang ia katakan itu, seorang konsultan dari perusahaan tempat saya bekerja masuk ke ruang makan di hotel tempat saya dan Bob Weiner sedang makan siang. Konsultan tersebut adalah orang Amerika, salah seorang manajer dari GE atau General Electric, sebuah perusahaan raksasa produsen alat-alat listrik di Amerika. Ia ditempatkan sebagai konsultan di perusahaan tempat saya bekerja. Tentu kami berdua saling memberi salam. Bob Weiner bertanya pada saya, "Who is he?" Saya jelaskan siapa orang tersebut. Dengan senyum yang lebar, Bob berkata, "That's good." Langsung ia berdiri dan mendatangi konsultan tersebut. Ia memperkenalkan dirinya. Kemudian ia berkata, "I want you to know, Bambang gonna quit from his job start from next month. And he will go for full-time ministry." Aku ingin kau mengetahui bahwa Bambang akan berhenti dari pekerjaannya mulai bulan depan. Dan dia akan melayani sepenuh waktu. Dengan terheran-heran, konsultan itu bertanya kepada saya, "Is that true, Bambang?" Karena ia tidak pernah menduga bahwa saya akan berhenti dari pekerjaan saya. Apalagi secara mendadak seperti itu. Belum sempat saya menjawab, Bob Weiner sudah langsung menjawab, "Of course that's true. Start from next month, he will quit from his job." Sehingga kalau 6 bulan kemudian saya meninggalkan pekerjaan saya dan melayani Tuhan dengan sepenuh waktu, maka hal itu adalah karena Tuhan menghibur saya, atau lebih tepatnya memberi dorongan kepada saya melalui situasi pada siang hari itu. Dan melalui Bob Weiner yang bertindak tanpa meminta izin terlebih dulu kepada saya. Apakah saya menyesal dengan keputusan yang saya buat karena tuntunan Tuhan secara sederhana tersebut? Tidak. Saya yakin tuntunan Tuhan tidak pernah keliru. Kehendaknya selalu yang terbaik. Dan ia menyatakan kehendaknya melalui berbagai cara yang acap kali tidak pernah kita duga. Tetapi satu hal yang pasti. Karena dia, Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah pribadi yang mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Itu sebabnya ia tidak akan pernah menuntun kita ke jalan yang salah. Tuntunannya selalu benar dan selalu membawa kita ke hari depan yang gemilang. Sekarang, sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, mari kita berdoa, memohon agar Tuhan Yesus menyertai dan menuntun hidup kita dalam melewati hari-hari yang ada di hadapan kita. Selain itu, kita juga memohon agar Tuhan Yesus menolong kita agar menjadi semakin peka terhadap suaranya. Sehingga ketika ia berbicara, kita dapat mengenali suaranya. Dan dalam ketaatan mematuhi tuntunannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, gembala yang baik. Yang mengasihi kawanan dombanya. Yang mengetahui jalan yang benar. Dan bersedia menuntun kami umat-Mu di jalan yang benar itu. Tuntun kami. Karena kami sadar kami memerlukan tuntunan. Pengetahuan kami terbatas. Keputusan-keputusan yang kami ambil belum tentu benar. Sedangkan Engkau adalah pribadi yang maha tahu. Engkau tahu pilihan mana yang harus diambil. Itu sebabnya Tuhan Yesus berdoa, tuntun kami. Tuntun kami di jalan-Mu yang benar itu. Dan Engkau tahu kami perlu dorongan dari diri-Mu.
Ketika kami takut melangkah, Engkau bersedia menolong kami untuk meneguhkan hati kami, sehingga kami berani melangkah dalam iman sesuai dengan tuntunan-Mu. Tuhan Yesus Gembala yang baik, bawa kami ke padang rumput yang hijau itu. Segarkan jiwa kami, tabahkan hati kami menatap hari esok. Karena kami tahu di dalam tuntunan Tuhan, kami dapat mengharapkan hari depan yang indah dan gemilang. Di dalam tuntunan-Mu dan penyertaan-Mu, kami tidak takut bahaya. Sebab kalau Tuhan beserta dengan kami, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Saya berdoa saat ini untuk semua orang yang sedang dalam rasa khawatir, rasa gelisah, was-was memenuhi hatinya. Tuhan, jamah semua mereka dengan kasih dan penyertaan-Mu. Jamah semua orang yang sedang dalam keadaan putus asa. Bukalah jalan, bukalah pintu. Tuhan, karena kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah. Mujizat-Mu tetap berlangsung sampai hari ini. Tidak ada perkara yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Saya berdoa untuk semua orang yang sedang dalam kesesakan, yang membawa beban dalam hidup mereka. Engkau sanggup membuka jalan pertolongan bagi mereka. Ulurkan mujizat-Mu dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam kesehatan mereka. Kami mau katakan keputusasaan pergi dalam nama Yesus. Tidak ada hak Engkau atas diri kami. Saya berdoa saat ini menyerahkan semua orang yang memanggil nama-Mu ya Tuhan Yesus. Karena kasih-Mu besar dan kasih-Mu tetap untuk selama-lamanya. Kepada-Mu kami menyerahkan diri. Kepada-Mu kami menyerahkan masa depan di dalam tuntunan-Mu. Di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Mari kita menyiapkan hati untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Tuhan, terima kasih buat tubuh-Mu yang sudah dikorbankan bagi kami, yang sudah dipecahkan, dihancurkan bagi kami, sehingga kami boleh mendapatkan kehidupan yang baru di dalam anugerah dan kemurahan-Mu. Karena itu kami bersyukur kepada-Mu dan menyambut roti perjamuan yang kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Tuhan, terima kasih buat korban darah-Mu bagi setiap kami, sehingga kami boleh dibenarkan, dikuduskan, oleh karena korban-Mu. Kami bersyukur dan kami menyambut sekarang cawan perjamuan yang kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Bagi kalian yang memiliki prayer request, gereja kita menyediakan layanan helpline doa. So, kalian dapat mengirimkan beban doa kalian ke nomor WA 0811 841 765. Bagi kalian yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan kepada Tuhan, kalian dapat memberi dengan cara mengirimkannya ke nomor rekening yang ada di layar, atau alternatif lainnya, kalian juga dapat memberi melalui e-wallet dengan cara scan QR Code yang ada di layar kalian. Bagi kalian yang ingin memberikan persembahan, kalian dapat pause video ini terlebih dahulu. Untuk info terupdate tentang kegiatan gereja kita, kalian dapat mengeceknya di website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di GKPB Fajar Pengharapan. Alright church, that's all the news for this week. Thanks for joining us in this online service today. Jangan lupa untuk tetap menjalankan protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Keep your spirit up and God bless you. Kita bersyukur buat ibadah yang telah meneguhkan iman kita hari ini. Sebentar, kita akan mengakhiri ibadah ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas berkat dan tuntunan-Mu atas hidup kami. Bapa, ajar kami untuk semakin dekat dan mengutamakan Engkau di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh jadi berkat dimanapun kami berada. Sebentar, kami akan memberikan persembahan. Berkatilah setiap tangan-tangan yang sudah maupun akan memberi, biar persembahan ini boleh menjadi pernyataan iman kami dan ucapan syukur atas segala berkat yang sudah Kau percayakan kepada kami. Bapa, kami juga memohon berkat, urapan, dan penyertaan-Mu di dalam kesehatan, pekerjaan, relasi, usaha, pendidikan, dan kesehatan kami. Biar apapun yang kami rencanakan boleh berhasil dan memuliakan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.